Hai, saya perwakilan dari kelompok 8A yang akan mempresentasikan materi yang berjudul TCP atau IP. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridwan dan Siti Khadijah. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu TCP atau IP. TCP atau IP adalah kepanjangan dari Transform Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi. Salah satu fungsi utamanya yaitu untuk melakukan sharing data antar komputer. Jadi, dengan kata lain, jika Anda memiliki kelebihan dari satu komputer dan ingin menghubungkan untuk melakukan sharing data atau komunikasi lainnya, maka jaringan TCP atau IP bisa menjadi solusinya. Perlu Anda ketahui bahwa protokol ini terdiri dari dua jenis, yaitu TCP dan juga IP. TCP dan IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data, sedangkan TCP bertanggung jawab untuk mengirimkan data setelah alamat IP ditemukan. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa 1. Ada kelebihan dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. 2. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP melakukan sharing data. 3. Komputer yang terkoneksi TCP atau IP berarti terkoneksi dengan internet. Kelebihan TCP atau IP 1. Bisa digunakan untuk berbagai macam jenis jaringan dan tidak harus terikat dengan perangkat keras tertentu. 2. TCP atau IP bersifat open protokol standar sehingga bisa menghubungkan perangkat lunak dengan berbagai komputer. 3. Protokol ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jaringan TCP atau IP lain meskipun memiliki identitas berbeda. 4. Konsistensi protokol ini tinggi sehingga banyak dipilih oleh para pengguna komputer. Kekurangan dari model TCP atau IP adalah 1. Sifatnya tidak umum, jadi gagal mewakili tumpukan protokol apapun selain paket TCP atau IP. Misalnya, tidak dapat menjelaskan koneksi Bluetooth. 2. Tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antarmuka dan protokol. Jadi tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. 3. Itu tidak membedakan antara tautan data dan lapisan fisik. Untuk memiliki fungsi yang sangat berbeda, lapisan data link harus memperhatikan transmisi frame. Di sisi lain, lapisan fisik harus meletakkan karakteristik fisik transmisi. Model yang tepat harus memisahkan dua lapisan. 4. Awalnya dirancang untuk diimplementasikan untuk jaringan area luas. Ini tidak dioptimalkan untuk jaringan kecil seperti LAN, jaringan area lokal, dan PAN, jaringan area pribadi. 5. Di antara rangkaian protokolnya, TCP dan IP dirancang dengan hati-hati dan diimplementasikan dengan baik. Beberapa protokol lain dikembangkan secara AD/HOC dan terbukti tidak cocok untuk jangka panjang. Namun, karena popularitas, model protokol ini digunakan bahkan 30-40 tahun setelah diperkenalkan. Cara kerja TCP atau IP. Fungsi utama dari protokol ini adalah untuk berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui jaringan. Paket data akan dikemas, kemudian dikirimkan menuju komputer lain. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menyimak cara kerja TCP atau IP di bawah ini. Pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil, dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. 2. Data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router.
Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. 3. Setelah dikirimkan melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layer dan masing-masing layer memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Layer atau lapisan tersebut memiliki tugas masing-masing, mulai dari layer yang paling bawah hingga layer yang paling atas. Layer paling bawah berfungsinya untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layer yang paling atas. Fungsi TCP atau IP. Terdapat beberapa fungsi penting dari TCP atau IP selain mengkoneksikan komputer satu dengan komputer lain. Fungsi tersebut antaranya: 1. Mengirimkan file yang sudah terenkripsi dari satu komputer ke komputer lain. 2. Melakukan remote login komputer ke jarak jauh. 3. Mengirim dan menerima mailing dari komputer lain. 4. Menggunakan fitur network file system. 5. Melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan. 6. Kemungkinan Anda untuk menggunakan fitur name server. 7. Bagaimana? Ternyata protokol jaringan TCP atau IP memiliki banyak fungsi penting lainnya ya. Layer pada jaringan TCP atau IP. Dalam protokol TCP atau IP terdapat lapisan-lapisan atau layer dengan fungsi yang berbeda. Mari kita kenal satu persatu. 1. Lapisan application atau application layer. Layer TCP IP pertama dari protokol ini adalah lapisan application. Lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya. Agar lebih mudah dipahami, layer ini contohnya ada pada aplikasi yang sering digunakan pada komputer. Setelah membuka aplikasi tersebut dari komputer, nantinya komputer akan menjalankan protokol HTTP agar aplikasi tersebut dapat digunakan. Namun jika Anda memiliki file, protokol yang bekerja adalah FTP atau sering dikenal dengan File Transfer Protocol. 2. Lapisan transport. Lapisan selanjutnya sering disebut dengan transport layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat pindah dari komputer satu ke komputer lainnya. Lapisan ini berada di atas lapisan application. Di sini terdapat dua jenis protokol, yaitu TCP dan juga UDP. Kedua jenis protokol tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Protokol TCP memiliki tingkat keamanan tinggi, sedangkan protokol UDP memiliki kecepatan tinggi. 3. Lapisan network. Lapisan selanjutnya yaitu network layer yang berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi sehingga berubah menjadi IP address. IP address tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Selanjutnya data akan dipecah pada layer network agar disesuaikan dengan media yang akan dilewati. Data yang sudah pecah kemudian akan dibungkus menjadi pekat dan diberi alamat. Selanjutnya akan dikirim melalui jalur paket masing-masing. 4. Lapisan network interface. Lapisan selanjutnya yaitu network interface yang merupakan lapisan terakhir. Lapisan ini terhubung dengan hardware pada komputer. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Keuntungan menggunakan TCP atau IP. Apa saja sih keuntungannya jika kita menggunakan jaringan TCP atau IP dalam menghubungkan antar komputer? 1. Dapat membangun jaringan internet pada berbagai macam komputer. 2. Mendukung pengiriman data dengan jenis berbeda. 3. Memudahkan pekerjaan sistem operasi secara independen. 4. Sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah, terutama pada jaringannya. 5. Tidak memerlukan bantuan ahli. 6. Memiliki arsitektur client service yang tepat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.